Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijal Ramadi ingin memaparkan materi tentang menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Pertama-tama, kita akan melihat tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya itu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Yang kedua, memberikan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis hubungan Pancasila dengan pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Yang keempat itu mengidentifikasi tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern. Selanjutnya itu pembahasan materi. Materi yang akan dibahas itu yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada definisi, dasar hukum, dan fungsi. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan bangsa. Di dalam itu ada definisi, implementasi, contoh aplikasi. Yang ketiga itu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada definisi, ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi, dan peran ideologi. Selanjutnya yang pertama itu kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi Pancasila sebagai dasar negara. Definisi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai landasan fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman Indonesia dalam membuat dan melaksanakan hukum serta kebijakan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 silanya. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama itu dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat seperti yang ada di PPT. Yang selanjutnya itu ada penetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 seperti yang ada ditampilkan di PPT. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada sebagai landasan konstitusional dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu menjadi sumber nilai dan norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada definisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah pedoman atau cara pandang yang dijadikan dasar dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi itu terdiri ada tentang membangun toleransi dalam keberagaman dan juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada lagi contoh aplikasi, yaitu menghormati perbedaan agama dan budaya dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada definisi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang dijadikan landasan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu bersifat terbuka dan dinamis. Yang kedua itu tidak kaku dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Selanjutnya peran ideologi negara. Yang pertama itu sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua itu menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Saya akan memperlihatkan daftar pustaka saya. Saya mengambil materi tentang ini dari yang pertama dari Universitas Negeri Malang tahun 2022, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang link yang disematkan di PPT. Terus juga ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP tahun 2003, Pancasila sebagai pandangan hidup bagi warga negara Indonesia, link yang disematkan juga. Selanjutnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003, materi Pancasila yang ditampilkan juga pada daftar pustaka. Mungkin
Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.